Bapak saya sering bersumpah dengan nama Allah untuk menutupi kesakitannya, sehingga kami sebagai anak sudah tidak menghiraukan lagi sumpahnya. Gimana cara menasehati agar beliau kembali dan bagaimana kafarahnya? Sedangkan sumpahnya udah tidak bisa dihitung berapakah sumpahnya. Dari mana Anda bisa tahu kalau dia bohong di sini? Mungkin benar lagi nggak sakit. Mungkin benar misalnya dia lagi tidak mau makan bubur, tapi karena dipaksa oleh anaknya dia mengatakan demi Allah saya nggak suka. Memang mungkin dia nggak suka, kan gitu. Kalau saya ikutin saja, kecuali kalau memang ada indikasi dari pemeriksaan dari dokter memastikan memang betul dia seperti itu, diingatkan hukumnya. Tugas kita mengingatkan. Kita tidak bisa mengubah orang. Hidayah di tangan Allah SWT. Yang saya tahu, saya belajar di pengajian saya nggak boleh sumpah kalau kita harus bohong, gitu kan? Nggak bisa. Ayah sakit bilang sakit, tidak akan memberatkan kami, gitu kan? Berikan ketenangan seperti itu. Kafaranya seperti biasa. Ulama sepakat mengatakan kalau ada orang berulang kali bohong, gitu kan? Dalam sumpahnya ada pendapat yang mengatakan cukup kafarah sekali. Kalau permasalahan yang dia lakukan sama, ya, misal dia bohong di penyakitnya tadi, karena sama kesalahannya, sumpah yang dia lakukan di kesalahan yang sama, kafaranya sekali. Tapi kalau berbeda jenis kesalahan yang dia lakukan, maka kafar, setiap dosa itu ada kafarahnya. Difahami ya? Di negara kita ada satu sumpah yang lazim dilakukan biasanya untuk jabatan. Ya sudah ini ya tadi, di bawah Al-Quran. Saya pernah berjanji kepada istri untuk pulang kampung tapi tidak bersumpah dengan nama Allah. Apakah saya harus membayar kafarah dan puasa 3 hari? Tidak. Kalau berjanji tidak, gitu kan? Insya Allah tidak masuk di situ. Tapi kalau Anda pungkiri, ya ini berarti Anda berdosa. Kecuali istrinya ridho, karena sudah janji ya. Orang mukmin selalu patuh dengan syaratnya. Saya akan pulang insya Allah nanti seminggu kemudian. Lalu ada halangan. Tadi saya sudah jelaskan subhanallah di awal ya. Jelaskan argumen kenapa kita kerjakan dan kenapa tidak kerjakan. Maaf belum bisa karena ada kerjaan. Sampaikan apa adanya. Oh kamu tidak sayang gini-gini. Itu alasan saya dan ini benar saya berkata. Selesai, gitu kan. Jangan biasa merasa dihantui ketakutan nanti dipercaya nggak ya? Nggak usah. Sampaikan jujur, serahkan selebihnya kepada Allah. Jangan biasakan orang curiga kepada kita. Kalau prinsip saya begitu, saya bicara apa adanya selesai. Anda percaya tidak percaya, ini perkataannya yang benar. Akhirnya orang-orang yang berinteraksi sama saya sudah tahu, oh berarti pasti benar nih kalau diucapin, karena saya juga tidak mungkin jual agama saya kan gitu. Jadi biasakan seperti itu. Yang penting kita memang betul apa adanya, bukan rekayasan. Mana yang harus didahulukan, puasa Syawal dengan puasa bayar utang Ramadan? Tentu saja utang Ramadan, tetap utang Ramadan. Dan saya selalu setiap tahun, tentu ini waktu dari Masjid BI dulu kemudian kita pindah di Al-Azhar, memang biasanya habis selesai Idul Fitri itu saya selalu menerangkan dulu tentang apa yang harus dikerjakan pasca Ramadan. Setelah Ramadan itu apa sih yang kita harus lakukan? Di antaranya fadilah-fadilah puasa-puasa sunnah yang akan kita ingatkan kembali. Puasa 6 hari Syawal, Senin Kamis, Ayyamul Bid, kemudian puasa Tasu'a dan Asyura di bulan Muharram, kemudian puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, itu semua akan kita motivasikan kembali. Tapi kalau hadis yang dimaksud adalah siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal puasa sunnah, maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Ulama mengatakan hadis ini berlaku secara letterlet hukumnya. Berpuasa Ramadan sebulan penuh lalu diikuti puasa Syawal 6 hari, berarti sebulan 6 hari baru dapat ya pahala puasa setahun penuh. Baik, tinggal pertanyaan, Ustaz, saya kalau khawatir bulan Syawal saya lepas, karena biasanya seminggu di Indonesia ini libur puasa, ketupat lah, buras lah, apa alasannya macam-macam, gitu kan. Baiklah, seminggu hilang, berarti sisa 3 minggu. Perempuan akhwat ada haid, seminggu lagi, tinggal 2 minggu, takut habis Ustaz. Boleh Syawal dulu? Boleh, bukan tidak boleh. Syawal dulu boleh, kan gitu. Tapi kalau ditanya mana yang saya dahulukan, tentu saja lebih afdal puasa Ramadan baru bayar 6 hari Syawal. Kalau bisa digabung lebih baik. Misal punya utang 3 Ramadan, 3 hari bayar dulu 3 hari baru 6 hari Syawal. Tidak usah khawatir, karena sebulan itu kalau mesin itu sudah panas mobilnya, udah biasa lari 120, 140, jangan begitu tiba bulan Syawal dikendorin lagi lari 10 gitu.
Udah gas terus saja, kalau perlu sampai 200 larinya, gitu kan. Mestinya begitu, lebih giat beribadah. Apalagi ini cuma 6 hari, sebulan tambah 6 hari. Kalau kita kerja di satu perusahaan, pimpinan perusahaan bilang, siapa yang kerja Januari full tambah 1 minggu Februari, gaji setahun dia terima. Tidak usah kerja setahun, 5 pekan saja kerja, pasti lembur semua. Ini begitu, puasa Ramadan tambah 6 hari saja. 6 hari ini boleh dicicil lagi. Hari ini, besok, minggu depan 2, pokoknya selama bulan Syawal. Dan boleh digabung Senin Kamis. Karena ibadah sunnah boleh digabung niatnya, gitu kan? Senin Kamis, maka dapat pahala banyak, gitu kan? Nah, kalau kepepet boleh puasa Syawal dulu, tapi selama belum dibayar utang Ramadannya yang 3 hari misalnya, dia sudah puasa 6 hari Syawal, belum dicatat pahala setahun sampai tuh yang 3 hari dibayar. Mudah-mudahan di sini tidak ada pertanyaan yang akan saya ucapkan sekarang. Sering kali kalau dekat Ramadan begini, Ustadz, saya masih punya utang tahun lalu belum dibayar. Ini tinggal 2 minggu Ramadan. Mana 11 bulan nih, kemana anda 11 bulan ini? Yang pergi sana, pergi sini, acara ini, keluar kota, tidak pernah puasa. Masa? Ustadz ini kesian kadang-kadang ya. Posisinya, pesawat sudah dua-dua sayapnya putus, patah, gitu kan? Ini di depan sudah asap semua. Ustadz selamatin pesawatnya jangan sampai jatuh. Ini rumah tangganya sudah ribut, kacau balau, bertengkar tiap hari. Ustadz bagaimana jalan keluarnya? Apa dosanya Ustadz ini? Yang berantem anda kok. Ustadz paling kasih solusi, cerai atau tinggal sama-sama, sabar atau cerai, nggak ada yang lain, gitu kan? Berharap hendak ustadznya terlibat lebih jauh, nggak mungkin. Dia juga punya pekerjaan, dia juga punya kegiatan, dia juga punya keluarga yang dia harus urus, dia juga punya cari nafkah, punya kewajiban, gitu kan? Jadi cobalah bijaksana dalam masalah-masalah seperti ini. Teman saya meminta cerai suaminya. Apa ini? Teman saya meminta cerai suaminya dan suaminya menanggapi dan berkata, ya itu mauku, aku ikut. Itu maumu, maksudnya apa nih? Aku ikut saja. Apakah itu sudah termasuk tolak? Kalau suaminya niat menceraikan, jatuh tolak. Istri bilang ceraikan saya, kata suaminya, ya sudah saya ikutin maumu. Dia niat cerai, jatuh cerainya. Jangan main-main di kalimat cerai. Dan Allah jadikan kalimat cerai itu di lisan suami karena dianggap oleh Allah laki-laki itu berakal. Jadi kalau laki-laki yang juga selalu ya mengumbar-ngambirkan, membuang-buang kalimat cerai itu sama dengan perempuan. Perempuan itu tidak dikasih kalimat cerai karena kalau dicerai di tangan istri 1 hari 10 kali antum diceraikan. Terlambat bawa pesanan, saya ceraikan kamu. Mau pergi ke rumah orang tuanya yang tidak diantar, terlambat besok, ya saya ceraikan kamu. Cerai terus itu. Tapi kalau antum kan tidak, ceraikan saya, sabar, nggak apa-apa, tunggu dulu, nanti begini, coba pertimbangkan. Memang begitu laki-laki. Tapi kalau laki-laki bilang ya sudah saya ceraikan, ya sudah, ini sama dengan perempuan. Sabar gitu. Itu kalimat terakhir sekali itu, senjata terakhir. Sudah nggak mau, ya sudah silahkan saya ceraikan, gitu kan? Dan kalau sudah ucapin cerai, punya harga diri. Nggak usah telepon, nggak usah tanya, biarin aja. Nanti dia telepon sendiri tuh. Banyak ikhwah begitu, sudah cerai sampai sini, dia benar nih, dia benar ya, bukan dia salah. Kalau dia salah dia harus minta maaf memang, tapi dia benar, ngoyo terus, telepon terus, dia dihina sama istrinya. Enggak, jangan, tak usah, biasa saja. Nanti satu waktu pasti dia akan menyesal. Pada saat orang salah itu dia tidak dibutuhkan, dia akan kembali mencari, karena memang dia tahu dirinya salah, gitu kan? Itu sudah umum, itu kaidah umum seperti itu. Adakah doa dalam sholat fardu agar tetap istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah? Kalau ada, apa contohnya dan di saat apa? Kalau doa secara khusus sih saya sekarang tidak terlintas ya, tapi tentu saja ini termasuk permintaan yang mulia ya. Sebaiknya memang seorang muslim meminta kepada Allah SWT agar diberikan husnul khatimah, gitu kan. Sekarang saya tidak terlintas, tapi yang jelas ini pastinya ada ya, pastinya ada, tapi saya tidak terlintas lafaz-lafaznya. Kalau memang saya tidak sempat teringat sampai akhir pertanyaan nanti, maka saya sarankan ucapkan saja dengan bahasa Indonesia pun kepada Allah, ya Allah tutuplah hidup saya dengan husnul khatimah, mudahkanlah saya beristiqamah di agamamu. Itu adalah satu hal yang positif. Saya seorang ibu dan menyuruh anak perempuan saya untuk memotong rambutnya menyerupai laki-laki karena ada kutunya, dan berniat agar anak tersebut supaya menggunakan hijab karena malu dengan rambut pendeknya. Dosanya dosakah Ustadz saya karena telah menyuruh memotong rambutnya? Setahu saya tidak boleh ya.
Tidak boleh memotong rambut kalau anak perempuan kecuali darurat sekali. Misal memang harus operasi. Kalau hanya kena masalah kutu, insya Allah bisa dipakai cara-cara lain. Cara-cara lain misalnya dijauhi kelembapan, kemudian menggunakan obat-obat tertentu, itu insya Allah positif. Karena perempuan itu dianjurkan memanjangkan rambut. Dan jangan hubungkan antara potong rambutnya pendek supaya dia malu jadi pakai jilbab. Tidak perlu begitu. Sampaikan apa adanya. Nak, pakai jilbab wajib dalam agama. Allah akan marah sama kamu. Kalau ibu pun meninggal, ayah meninggal, kamu tetap bertanggung jawab hari kiamat. Selalu tanamkan keimanan. Insya Allah Allah akan berikan itu. Jadi jangan hubungkan dengan hal-hal yang hanya karena kita ingin dia mengerjakan perbuatan ibadah lalu kita hubungkan dengan hukuman tertentu. Nah, ini tidak perlu. Orang Islam tidak menjalankan sholat fardu, apakah amal ibadahnya yang lain akan tertolak? Mohon penjelasannya Ustaz. Setahu saya tidak, tetap aja diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia meninggalkan sholat itu jahdan, bangkang, nggak ada sholat misalnya, nah itu sudah kufur, berarti semua amalnya tidak bermanfaat. Tapi kalau takasulan, malas-malasan saja, maka insya Allah ini amalnya tetap diterima yang lainnya. Bismillah. Terkait tema minggu lalu mengenai setiap amal ibadah harus sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana menghadapi perkara yang terjadi khilaf para ulama di mana masing-masing pendapat didasari dengan dalil? Sebagai orang awam yang belum mengerti betul ilmu hadis, bagaimana kita tahu mana yang benar? Apa bedanya hadis sahih dan hasan? Apakah hadis dhaif boleh diamalkan? Tentu saja kita dianjurkan kalau memang mau, ya, kalau memang mau lebih mendalami, maka kita usahakan untuk mencari tentang kebenaran dalil-dalil itu. Jadi kita bukan melihat siapa yang memberikan pendapat, tetapi dalil yang sedang dikemukakan, mana yang lebih sahih, gitu kan. Sekarang ini sudah cukup banyak ya di antara buku-buku ulama yang memang khilafiyah yang diangkat itu sudah diterangkan, seperti misalnya mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah dan Malikiyah, 4 mazhab yang masyhur ini. Dulu di zaman dulu waktu belum ada teknologi seperti sekarang, itu memang setiap pengikut mazhab berpegang teguh pada mazhabnya, karena memang mereka belum tahu argumennya imam-imam yang lain karena jaraknya terlalu jauh, gitu kan. Kalau sekarang sudah jelas semua dalilnya. Kalau Anda sebagai penuntut ilmu, Anda bisa temukan tuh dalilnya. Oh iya, ternyata dalilnya lebih kuat. Kalau kayak waktu saya masih kuliah di Madinah, memang dipaparkan tuh hukum haji misalnya, masalah tawaf di Arafah dari waktu kapan sampai waktu kapan. Diangkatlah pendapat Syafi'iyah berkata waktu ini dalilnya ini, Malikiyah ini, Hanabilah ini, kan gitu. Semua disebutkan ya. Kemudian Hanafiyah ini disebutkan dalil-dalilnya. Kemudian dosen kami coba mengatakan di antara dalil-dalil ini ada seorang ulama bernama misalnya Ibnu Rajab menyimpulkan bahwasanya pendapat yang dalam masalah ini adalah Hanafiyah misalnya, karena pertimbangan 1, 2, 3, 4, 5 memang kami pelajari sehingga oh iya jadi bahan pertimbangan, gitu kan. Tetapi kalau intinya kalau kita masih berpegang pada pendapat yang punya dalil, insya Allah nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa karena ada dalil ya. Tapi kalau mau lebih tepat lagi sehingga amalnya sudah lebih pasti diterima oleh Allah SWT, ya memang kita pelajari dan dalil tersebut telusurin. Sekarang tinggal search di Google, ada sebuah dalil kita temukan, tulis saja kesahihan hadis ini misalnya, sujud sahwi, nanti keluar semua kan itu, bisa kita baca ya, kita bisa temukan. Apa ini? Masalah jodoh. Bila kita memiliki kecenderungan pada seorang ikhwan dan dia juga punya kecenderungan yang sama pada saya, namun 2 tahun ke depan dia harus melanjutkan S2 ke luar negeri dan belum bisa menikah. Sebagai akhwat, apa yang sebaiknya dilakukan? Menunggu dan komitmen bersama atau mencoba ta'aruf dengan ikhwan lain? Ta'aruf saja, ta'aruf saja. Mau nikah sekarang atau nggak usah? Nggak usah tunda-tunda. Menunda ta'aruf berlama-lama ini membuka pintu fitnah. Nggak usah, nggak perlu. Ya, jadi kita juga sebagai laki-laki jangan terlalu menahan-nahan akhwat. Tunggu saya ya 2 tahun lagi. Nanti di sana dia nikah sama bule. Ya. Nggak boleh. Sekarang nikah, masalah S2 bawa istri, gitu kan? Atau biarin dia di Jakarta atau di Indonesia. Nanti kita berhubungan, kan bisa pada saat liburan pulang, kan gitu. Niat nikah, nggak usah tunggu S2, S3 terlalu lama ini. Nanti kalau ada S4 juga gitu. Nggak perlu gitu. Kalau saya Allah alam, ukhti ini ambil komitmen, kamu mau nikahi saya sekarang atau enggak, kita tidak usah tergantung, gitu kan. Dan ingat, keluar dari bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya kalau tidak nikah sama dia saya gila, ini bahaya, ini gila benar nanti, gitu kan.
Sudahlah, kalau nggak bisa ya nggak bisa. Minta sama Allah, sujud di malam hari, ya Allah, kalau ini orang baik mudahkan, kalau tidak hilangkan dari hati saya, supaya hati kita tuh bersih, gitu kan. Jadi begitu caranya, saya ajarkan begitu supaya lebih tepat ya. Kalau saran saya ambil ketegasan, kalau dia bilang memang saya nggak bisa nikah kecuali sudah selesai S2, ya sudah, kembali kepada Anda. Anda mau nunggu silahkan nunggu. Tapi kalau saran saya, kalau memang merasa sudah perlu menikah, ya sudah tinggalin, maaf ya saya nggak bisa nunggu sampai 2 tahun. Kalau ada ikhwan yang lebih dulu datang maka saya akan terima. Udah selesai gitu. Saya ada teman yang di rumahnya terpajang silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu di silsilah akhir tertulis nama teman saya, marga Arabnya Al-Idrus. Apakah memang benar keturunan Nabi masih hidup? Tentu saja benar, tapi saya tidak tahu silsilah ini benar atau tidak ya. Cuma apakah sekarang di Indonesia ada turunan Nabi? Ya ada tentunya, gitu kan? Tentu saja di seluruh dunia bisa saja kalau dia mengaku memang turunan Nabi dan benar dia punya silsilah, ya tentu saja itu tidak ada masalah. Kalau dia dusta itu urusan dia sama Allah, tapi kalau dia benar memang berarti ada, memang ada ya, karena Nabi SAW keturunannya akan ada sampai hari kiamat. Bahkan Imam Mahdi yang akan keluar dalam pemahaman di sunnah adalah dari turunan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, akan keluar dari keturunanku nanti yang mendapat julukan Mahdi dari kota Madinah, yang seluruh poster tubuhnya, paras wajahnya seperti saya, kata Nabi. Jadi alisnya, kulitnya, hidungnya persis seperti Nabi, rambutnya sama, dari turunan Nabi SAW, warna kulitnya sama, poster tubuh sama, tapi akhlaknya tidak sama dengan akhlakku. Karena memang tidak mungkin orang sama dengan Nabi SAW, kan gitu. Yang Allah akan mengubah dia dalam sehari semalam. Jadi memang turunan Nabi itu ada, dan kita selalu baca dalam salawat kan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim, kan ada dalam salawat itu. Ya Allah, berikanlah salam kepada Nabi Muhammad SAW, istri-istri dan anak-anaknya. Memang ada keturunannya itu. Apakah ada larangan memberi foto atau gambar pada player brosur dengan maksud memberi informasi pada pembicara, sumber, ustadz hadir dalam event tertentu, dan apakah hukumnya, ada dalil syar'inya? Kalau darurat dan memang tanpa itu dia tidak dikenal, sebagian ulama masih mengatakan hampir sama dengan paspor, KTP, ijazah, karena darurat dibutuhkan, gitu kan. Ada pendapat yang mengatakan boleh, tapi kalau bisa kita hindari jauh lebih baik, gitu kan. Sama ustadz ini kita lebih tonjolkan tentang momen yang mau dibahas kita, itu lebih baik. Apakah kata insya Allah termasuk sumpah? Tentu saja tidak. Insya Allah itu adalah kalimat memang diperintahkan kita. Artinya begini, insya Allah itu kalau Allah inginkan, jadi bukan sumpah. Kita dianjurkan memastikan sesuatu dengan kalimat insya Allah. Jadi Indonesia sedikit ada pemahaman yang harus diperbaiki ya. Insya Allah ini seakan-akan kalau ragu, salah. Insya Allah itu berarti pasti saya datang. Jadi itu insya Allah ya, kalau dia tidak datang maka dia harus minta maaf. Bila mana melanggar janji yang menggunakan kata insya Allah, maksudnya apa? Apa hukumnya kali? Ya tetap harus diminta maaf. Kalau tidak bisa minta maaf. Saya sudah jelaskan dari awal kaidahnya. Minta maaf, ya sampaikan kenapa, kemudian minta keridhaannya. Bagaimana kira-kira janjian kapan waktu lagi? Mengapa surga dan neraka dijaga oleh malaikat? Karena tanpa izin Allah tidak ada yang dapat memasuki keduanya. Yaitu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memprotes. Kata-kata kenapa terhadap perbuatan Allah ini sesuatu yang peka dalam akidah ya. Kenapa harus ada surga? Kenapa harus ada neraka? Kenapa babi haram? Kenapa Allah cuma ciptakan laki-laki perempuan, tidak ada jenis kelamin yang lain? Ya, itu haknya Allah sebagai pencipta. Kita sebagai makhluk tinggal mempelajarinya, gitu kan? Ya, sebagaimana memang malaikat bukan cuma jaga surga dan neraka, malaikat juga menjaga bumi. Ada malaikat yang menurunkan hujan, ada yang menggantikan siang malam, ada yang meniupkan ruh di rahim perempuan, ada yang mencabut ruh, kan banyak yang menjaga lautan. Memang banyak sekali. Ya, bisa dibaca dalam surah Al-Ma'arij, surah Al-Buruj, banyak menjelaskan masalah itu. Mengapa umat nabi-nabi terdahulu seperti umat Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam dan lain dimusnahkan Allah, namun mengapa umat Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel tidak dimusnahkan dan masih ada hingga kini? Tentu ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mau begitu. Kalau pengikut Nabi Musa alaihissalam, kalau kita baca dalam surah-surah dalam Al-Quran, di zaman Musa alaihissalam, pada saat mereka berbuat dosa, mereka mau taubat. Coba perhatikan ya, Bani Israel itu selalu yang bersama dengan Musa alaihissalam. Seperti waktu mereka minta untuk menyembah patung setelah selamat dari ya tenggelamnya Laut Merah, gitu kan? Mereka melihat patung, maka mereka juga minta pada Musa. Musa cuma menegur, nggak boleh. Bagaimana caranya Allah baru selamatkan kalian masih mau sembah berhala? Terus mereka taubat, gitu kan?
Jadi mereka kembali. Kalau kita temukan nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Lut, ini memang membangkang, nggak mau tobat, maka Allah musnahkan. Allah alam, itu yang saya tahu. Benarkah ada nabi yang mati dibunuh dengan cara ditenggelamkan yang bernama Hanzalah bin Safwan? Apakah nabi dan kisahnya ada dalam Al-Quran? Saya tidak tahu kalau soal ini. Ini baru pertama kali saya tahu. Saya tidak pernah tahu namanya Nabi Hanzalah. Kalau nama sahabat ada, gitu kan? Apakah anak-anak orang kafir yang mati muda akan menjadi wildanun mukhalladun? Tentu saja tidak. Wildanun mukhalladun itu, wildan artinya anak laki-laki, mukhalladun yang dikekalkan. Ini khusus pelayan surga. Sekarang sudah ada mereka, sama dengan hurun in, bidadari, yang sering ulama bahasakan bidadari dan bidadarah, gitu kan? Itu memang mereka di surga. Jadi anak-anak yang meninggal masih belum balik ini memang jadi ahli surga nanti. Cuma kalau mereka meninggal dalam keadaan kufur, yang ada adalah mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk melihat apakah mereka masih fitrah atau tidak. Mereka masih mereka masih tahu kenal Allah atau tidak, karena semua orang yang lahir di muka bumi ini pasti dalam keadaan fitrah, mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir di muka bumi dalam keadaan fitrah, kenal Tuhannya Allah. Fa'abawahu yuhawwidanihi, nanti kedua orang tuanya Yahudi menjadikannya Yahudi kalau memang orang tuanya Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya dia sebagai Nasrani kalau orang tuanya Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikannya penyembah api kalau memang orang tuanya penyembah api. Jadi memang mereka fitrah. Kata ulama dari hadis ini, nanti hari kiamat Allah SWT akan menguji hamba-hamba yang meninggal sebelum balik ini. Kalau mereka masih dalam keadaan fitrahnya mengenal Allah, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Tapi mereka jadi penghuni surga, bukan wildanun mukhalladun, karena itu bidadara sudah diciptakan lain sendiri. Dalam surah Sajdah 15 dan 16 ada sepenggal ayat yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Apa maksudnya? Maksudnya mereka tidur, tinggalkan tempat tidur untuk sholat malam. Tatajafa junubum anil madaji'i, jadi menjauh lambung mereka dari tempat tidur mereka, ya, karena mereka bangun sholat tahajud. Ini ciri-cirinya hamba Allah yang rajin sholat malam. Surah Yasin ayat 38, dan matahari berjalan ke tempat peristirahatannya. Itu adalah keputusan dari yang maha kuasa, yang maha mengetahui. Apa maksudnya Ustaz? Malah matahari tetap akan berputar, ya. Matahari sendiri itu memutari sebuah tempat yang tentu sampai sekarang para ilmuwan yang terakhir saya dapatkan informasi menemukan bahwasanya matahari pun memutari sebuah tempat yang mereka masih mengatakan titik kabut susu, tapi mereka pun tidak tahu apa itu karena banyaknya bintang-bintang dan matahari yang miliaran jumlahnya mengelilingi tempat tersebut. Allahu a'lam, mungkin itu lebih tepat dengan makna ayat. Lebih afdal mana solat tarawih dikerjakan setelah solat isya, apa di pertengahan malam bersama solat tahajud dan witir? Tentu saja di awal malam setelah isya, karena Nabi SAW contohkan tarawih dikerjakan habis solat isya, yang beliau kerjakan kemudian beliau akhirnya tidak keluar lagi keesokan harinya, kan itu habis solat isya, ya. Jadi beda dengan yang malam hari. Tapi kalau ada orang yang mau melambatkan dengan solat malam boleh saja. Dan Allahu alam, ya, pendapat tentang masalah solat tarawih dan solat malam ini khilaf di antara ulama, dua pendapat. Yang pertama mengatakan yang sudah tarawih nggak ada lagi solat malamnya, gitu kan, karena dianggap itu sudah solat malam. Jadi kalau malam buat apa? Ya mengaji, berdoa, gitu kan. Pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya tarawih adalah solat sendiri dikerjakan di bulan Ramadan, juga sama dinamakan solat malam. Nanti tahajud dikerjakan juga nggak apa-apa, sesuai dengan sabda Nabi SAW, qiyamul lail masna masna. Solat malam itu 2 rakaat dan tidak ada batasnya, tidak ada batasnya, gitu kan. Seperti itu pemahamannya. Perilaku Umar bin Khattab menggenapkan solat sampai 20 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir karena beliau berpegang pada hadis tadi. Solat malam itu 2 rakaat, artinya tidak ada batas jumlahnya. Masalah kasus pendapat pertama mengatakan hadis Nabi SAW, Aisyah berkata Nabi SAW tidak pernah solat lebih dari 11 rakaat di Ramadan dan di luar Ramadan. Ini adalah cerita Aisyah, kata para ulama hadis yang berpendapat kedua. Pada saat Nabi SAW sedang di rumahnya, sepengetahuan Aisyah. Sementara kita tahu Nabi SAW punya beberapa orang istri, gitu kan. Aisyah tidak tahu apa yang terjadi di rumah lain, gitu kan. Jadi tidak betul kemungkinan memang Aisyah cuma menceritakan apa yang terjadi di rumah beliau, gitu. Ya, ini seperti itu kurang lebih memahaminya. Apa termasuk sunnah mengerjakan sholat nisfu Sya'ban? Sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana menurut sunnah mengerjakan sholat Idul Fitri? Apa di dalam masjid atau di lapangan? Tentu di lapangan lebih afdal. Tapi kalau ada halangan, ya, tidak ada tempat, sempit, hujan, maka boleh di dalam ruangan, tidak ada masalah. Tapi Nabi SAW mengerjakannya di musolla. Musolla itu lapangan luas untuk sholat.
Kalau kita kan musola malah masjid kecil, gitu kan. Nah, dalam Islam tidak ada kecil atau besar, ya masjid namanya. Musola adalah lapangan yang luas. Afdalnya di luar tentunya. Lebih afdal mana sholat tarawih 11 rakaat atau 23? Ya tergantung kemampuan. Tidak bisa kita mengatakan afdaliyahnya ya. Karena memang khilaf ulama tentang masalah hukum mengerjakannya. Sebagaimana saya jelaskan tadi. Pada kesempatan ini saya ingin memohon Ustadz ikut mendoakan agar diberi kelancaran, kemudahan dan keselamatan untuk istri dan anak saya yang insya Allah akan menghadapi persalinan Jumat lusa. Saya juga ingin bertanya, kewajiban dan sunnah apa saja yang harus saya lakukan terkait kelahiran anak? Kewajiban yang Allah SWT perintah dan sunnah Nabi SAW yang beliau lakukan kepada anak-anaknya. Ini pertanyaan kemana-mana ini. Hah? Apa hubungannya dengan sumpah? Tapi malam terakhir apa boleh buat? Jangan ditambah lagi ya. Ini masih banyak yang belum dijawab. Baik, insya Allah semoga Allah SWT memudahkan urusan anda dan juga istri dan anak anda, dan insya Allah seluruh muslimin, bukan cuma anda. Dan saya selalu ajarkan di majelis-majelis saya, kalau kita lihat seseorang yang butuh doa, baik dia berbuat kebaikan supaya dia makin menjaga. Bisa ada orang lagi ke masjid, ya Allah mudahkan dia sampai meninggal menjalankan itu, kita doakan. Karena kalau dia kerjakan betul dengan doa kita, maka kita, sampai dia mati kita dapat pahalanya hanya dengan nitipin doa, gitu kan. Itu besar sekali fadilahnya. Sama halnya kita terlintas orang yang tidak pakai jilbab misalnya, atau ada orang berbuat dosa, kita berdoa, ya Allah berikan dia hidayah, dan semua orang yang seperti dia di muka bumi semoga Engkau kasih hidayah ya Allah. Kalau Allah kasih hidayah kita dapat pahalanya tuh. Jadi doakan. Nah kalau ada teman kita yang minta doa seperti ini, ya insya Allah istri anda akan dimudahkan Allah melahirkan, dapat anak yang soleh, dan seluruh muslimin yang akan melahirkan di muka bumi. Jadi kita bukan berharap 1-2 pahala, tapi semuanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang mendoakan muslim yang lain ya, maka dia akan dapatkan setiap muslim 1 pahala. Jadi kalau sekarang 3 miliar muslim, 3 miliar pahalanya. Kalau mengatakan ya Allah ampuni seluruh muslimin dan muslimat, itu luar biasa. Apalagi yang hidup dan yang sudah mati, berapa miliar pahalanya itu. Terus kemudian apakah sunnahnya kalau lahir anak begitu lahir? Khilaf di antara ulama tentang perilaku. Yang pertama masalah azan. Kalau iqamah memang hadisnya lemah. Kalau azan Ibnu Qayyim mengatakan masih boleh mengazankan kuping bayi. Azan kecil, tidak usah teriak-teriak. Karena ada orang subhanallah azan 1 ruangan bayi, gitu. Jadi diazankan kecil di kupingnya kalaupun mau dikerjakan. Dan Ibnu Qayyim sebutkan itu dalam dalam buku beliau Tuhfatul Walud fi Ahkamil Walud ini, dan juga disebutkan hadis Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Cuma Syekh Albani memang mendhaifkan hadis ini, tapi memang masih kena khilaf di antara ulama ya. Kalau saya cenderung azan itu masih ada, saya pribadi ya. Sementara iqamah memang hadisnya lemah. Dan yang kedua, anda memberikan nama yang baik di hari ketujuhnya, kemudian mengakikahnya. Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, boleh jantan boleh betina, umurnya minimal setahun. Kalau domba 6 bulan, kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian sementara menunggu fase dari lahir sampai 7 hari, hari ke-7 akikahnya ditahnik, kunyah kurma yang halus sekali, kemudian masukkan setelah halus di langit-langitnya, biarin dia mengisap selalu tiap hari kurma itu dalam 7 hari tadi. Jika seorang terdakwa bersumpah, apakah hakim wajib menerima sumpahnya? Ya, tentu saja, tetap kembali pada hukumnya, diterima sumpahnya, gitu kan. Tapi dalam pengadilan di sini ulama mengatakan dibolehkan seorang hakim mengumpulkan data tentang dia. Kalau ditahu orang itu pembohong, ya, saya bilang kayak sumpah itu diterima pada saat orang ini memang kita tahu jujur, gitu kan, memang benar. Atau apa adanya kita belum tahu, tapi kalau dalam pengadilan kita tahu, dan biasanya hakim punya feeling orang ini mungkin tidak benar atau apa, atau ada memang data-data yang dia miliki, maka dia punya hak, dia bersumpah, sumpah, tapi argumen saya ada nih, karena ini, gitu kan, boleh saja. Gitu. Ini juga sudah sama kajian. Kita melakukan perjalanan dan menetap selama seminggu, apakah kewajiban sholat Jumat tetap terhitung gugur? Tentu saja gugur, kecuali anda sedang berada di satu tempat dan memang bertepatan tidak ada kegiatan mau sholat Jumat, maka dikerjakan Jumat itu. Dulu saya pernah pacaran, setelah kenal dakwah ini akhirnya saya memutuskan untuk mengkhitbah wanita tersebut, tapi orang tua wanita tersebut menolak karena keluarga kita manhajnya berbeda. Apa hukumnya orang tua yang melarang anaknya untuk menikah? Ya dia berdosa kalau tidak ada udzur syar'i. Tapi kalau ditolak, cari yang lain. Sudahlah, gitu kan. Ini keluar dari belenggu itu. Rupanya Allah mau ini sebelum Ramadan saya perbaikin konsep-konsep ini nih.
Ya, sudahlah, tinggalin. Kalau jangan punya harga diri. Kalau nggak bisa ya sudah, gitu kan? Jangan memaksakan diri di situ. Bagaimana pandangan menurut syariat terhadap sekolah Islam atau pesantren yang memasang tarif biaya sekolah tinggi namun dengan fasilitas yang baik? Boleh-boleh saja. Haknya dia. Bagaimana dia mau bayar guru-guru? Nggak mungkin kalau nggak ada pembayaran kan? Kalau anak kita nggak mampu ya sudah cari sekolah yang mampu. Jangan salahin orang yang buat sekolah. Karena kita nggak bisa masuk, oh itu terlalu mahal ya. Itu haknya orang. Jadi kan tidak boleh disalahin. Apakah hal tersebut di atas dapat menimbulkan kecemburuan sosial bagi mereka yang tidak mampu? Tentu saja tidak ya. Harus anda perbaikin hati anda, tidak boleh. Allah SWT mengatakan am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadli. Apakah orang-orang ini suka menghasut apa yang Allah berikan kepada orang lain? Tidak boleh, gitu kan? Gak usah kita hasut dengan itu. Itu haknya orang. Mungkin memang pertimbangannya bangunannya memang ya dia butuh operasional, mungkin pembayaran listrik, mungkin izinnya, itu hak dia. Kan gitu. Jadi tidak perlu ada pemikiran seperti itu. Apakah hal tersebut termasuk ke dalam bisnis usaha yang tidak boleh menurut syariat? Saya sudah katakan boleh saja. Bagaimana cara menghadapi dan menasihati orang tua yang gampang mengeluarkan kata-kata kasar seperti mengatakan anaknya durhaka dan lain sebagainya hanya karena anaknya pergi kajian sunnah? Tentu didiami orang tua kalau sudah mengucapkan kata-kata seperti ini, sambil nanti kalau sudah tenang baru dibahasakan. Kalau tadi saya belajar ini dan ini demi kebaikan saya. Banyak anak-anak yang pergi malah ke bar, ke diskotik. Mana ini tidak baik. Saya alhamdulillah ke kajian. Mestinya ibu dan ayah mengizinkan dan baik. Coba ambil ridhonya, berikan hadiah seperti itu. Tapi tidak boleh dibantah ya. Walaupun mereka mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Afwan, anak bertanya tidak sesuai dengan tema dari tadi ini. Ustaz, insya Allah berapa bulan lagi anak akan menikah. Mohon doanya. Masya Allah, doa semua. Dikarenakan orang tua saya telah bercerai dan sudah memilih pasangan masing-masing lagi, bolehkah orang tua kandung anak berdampingan di atas pelaminan atas izin suami atau istri masing-masing? Bagaimana pandangan dalam Islam? Setahu saya tidak boleh. Setahu saya. Dan di dalam Islam tidak ada keharusan orang tua bersanding. Saya kan sudah berikan cara pernikahan syar'i. Jadi mempelai laki-laki berhadapan sama tamu laki-laki dan jamnya dipisahin sama perempuan. Jam 10 pagi sampai jam 12 khidbah akad nikah, karena yang laki-laki wajib hadir akad nikahnya. Kan gitu. Hadir di akad nikahnya, kemudian mempelai laki-laki hadir menjamu tamu laki-laki, mereka saling mendoakan, makan, habis itu bubar. Habis duhur sampai asar perempuan, mempelai perempuan hadir dan semua perempuan di situ, gitu kan? Sudah saya jelaskan bahwasanya tidak ada keterangan dalam syariat kita mempelai perempuan dipajang di depannya laki-laki. Hanya orang pada lihat, oh cantik ya, oh ini ya, oh badannya begini, terus dibeda-bedain sama istrinya dia nanti, gitu kan? Tidak perlu. Ada orang berdalil mengatakan, oh karena pernah ada wanita mengkhidbah atau menawarkan diri kepada Nabi SAW lalu Nabi menikahkannya di depan orang. Loh, ini kasusnya berbeda. Ini perempuan datang di pengajian langsung nawarin, ya Rasulullah, ya saya ingin anda nikahi saya, saya hibahkan diri saya di depan orang. Tiba-tiba dia datang, maka Nabi SAW melihat tidak ada hajat, Nabi diam. Lalu ada sahabat berdiri mengatakan, saya Rasulullah akan nikahi dia. Lalu Nabi SAW nikahkan dia. Tapi ini kasus ya, dibandingkan dengan umumnya pernikahan Nabi SAW dengan istri-istrinya, sahabat-sahabat dengan istrinya, memang tidak pernah mereka menikah dipajang istri di depan laki-laki, nggak pernah, gitu kan? Bahkan kita tahu Zainab radhiyallahu anha yang mantan istrinya Zaid bin Harith, anak angkatnya Nabi, waktu sudah cerai dengan Zaid, lalu Allah menikahkan Nabi SAW dengan Zainab agar keluar sebuah hukum syar'i, tidak apa-apa ayah angkat menikahi mantan istri anak angkatnya, gitu kan? Itu terjadi. Maka waktu Zaid mengantar Nabi SAW, karena Zaid ini tidak pernah pisah dengan Nabi, waktu akad nikah ada Zainab kelihatan, ini mantan suaminya nih, ya, anak angkatnya Nabi. Nabi SAW suruh turunkan hijab. Ini waktu masalah akad nikah, padahal ini mantan suaminya ya. Yang tidak boleh dia lihat lagi. Seperti itu. Itu yang terjadi. Itu ada riwayat pada kita. Jadi tidak boleh dianggap umumnya perempuan tadi yang menghibahkan diri Nabi dan Nabi nikahkan dengan sahabat itu sebagai dalil bolehnya perempuan dipanjangkan, jadi fitnah. Umumnya kan orang dandan pada saat itu ya. Jadi tidak perlu dipamer-pamer istri. Anda pernah dengar bahwa dusta yang dibolehkan Rasulullah SAW ada dua, yaitu mengatakan istrinya cantik padahal tidak, dan mengatakan masakan sang istri enak padahal tidak. Benarkah Ustaz? Adakah dalilnya? Bukan dua, tiga dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki dua orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah.
Cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah dzatu bayyin namanya, memperbaiki dua orang. Yang ketiga, pujian suami istri satu sama yang lain. Jadi bukan cuma istri, suami juga begitu. Jadi akhwat di belakang sana kalau suaminya pulang kantor badannya kecut, gitu kan? Jangan bilang-bilang langsung jauh dari saya kamu kecut. Jangan. Tersinggung, laki-laki itu mudah tersinggung, gitu kan? Jangan. Nanti dia merasa wibawanya sedikit tercoreng saja, dia sudah tidak mau dekatin sama sekali, gitu kan? Oh Masya Allah, begini aja sudah ganteng, apalagi kalau sudah mandi. Nah, dia langsung lari ambil handuk tuh, gitu kan? Jadi pakai cara, padahal tujuannya sama. Nah ini kan berdusta, gitu kan? Mungkin dia sudah semberawut tadi, nggak ganteng, tapi kita bilang seperti itu. Nah sama, suami juga bisa ucapkan yang sama. Pulang ke rumah istrinya lagi cuci-cuci keringatan, gitu kan? Masya Allah, begini aja cantik, apalagi kalau sudah mandi. Nah dia padahal sebenarnya ini lagi amburadul kan gitu. Apa-apa. Makanan asin. Asin, enak nggak? Enak, memang enak. Cuma keasinan kan. Tapi lain kali garamnya kurangin ya. Gitu aja kan. Nah, jadi bisa kita katakan enak. Di sini maksudnya. Bukan berarti di sini dusta dengan selingkuh ya. Nggak boleh, haram. Banyak laki-laki salah paham tuh. Boleh bohongin istri nggak apa-apa. Nggak bisa. Jantan, saya sudah nikah. Gitu. Ini sembunyi-sembunyi. Bagaimana cara membersihkan hati dari rasa kesal kepada seseorang yang pernah membohongi dan berbuat tidak baik kepada kita? Ya ini penyakit hati, harus bisa diperbaikin. Anda mau menjaga, mau membiarkan nggak penyakit itu atau mau mengeluarkan? Karena tidak ada manfaatnya buat kita. Apa manfaatnya menyimpan dalam hati? Dalam Islam tidak ada sesuatu yang tertutup, semua transparan, nggak ada kedustaan, tidak ada dendam. Nggak ada dendam dalam Islam. Orang kalau sudah buat salah, minta maaf sudah selesai. Kan gitu, tidak boleh kita dendam. Apabila ada pelanggan yang bersumpah bahwasanya barang yang dibelinya kurang jumlahnya, apa yang sebaiknya saya lakukan? Berikan, tambahkan. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oh kurang, ini tadi sekilo tapi saya bawa pulang rumah ternyata kurang 1/4 kilo, tambahin aja. Enggak apa-apa, sedekah. Ya. Apabila ada pelanggan bersumpah barang yang dibeli rusak dan pada saat dibeli sudah dicek dan dites, apa yang harus saya lakukan? Tentu saja kalau sudah ada kesepakatan, lebih baik kalau Anda punya toko begini dicek. Termasuk adab syar'i dalam ekonomi syariat ya, adalah kalau kita terima duit 100.000, bilang ini 100.000 ya, itu termasuk adab. Sayangnya ini banyak orang non muslim yang lakukan. Kita mesti begitu di kasir ya, Bu, Pak 100.000 ya, gitu. Karena kadang-kadang subhanallah dia kasih 50.000, dia kira 100.000. Bisa saja orang seperti itu. Jadi kita ucapkan, ini kembalinya 53.500 ya, diucapin. Tidak apa-apa, itu bagus. Barangnya ini sudah dicek ya, dicek nyala semua lampunya ya, ini semua bagus ya, kipas angin dicoba tes bagus ya, baik. Kalau mau berikan garansi, berikan garansi 3 hari garansinya ya. Kalau enggak, maaf, kalau keluar dari sini sudah nggak bisa dikembalikan. Bahasakan dari awal, kalau ada akad kita punya hak, tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada akad, maka dia punya hak untuk mengembalikan. Saya mimpi ikut perang, tapi saat pasukan muslimin maju serentak saya hanya diam, terkesima. Kemudian ada saat saya duel dengan musuh tapi saya kalah, terhenus pedang dada kiri. Apa artinya Ustaz? Allahu alam. Saya mau tanya dulu, sebelum tidur ini berpikir perang nggak? Lah betul memang. Karena Ibnu Sirin mengatakan mimpi itu ada pengaruh dengan fikiran yang kita bawa pada saat sebelum tidur. Kalau orang bertengkar, dia bisa bawa pertengkaran dalam mimpinya, kan gitu. Orang lagi syahwat bisa terbawa dalam mimpinya, gitu kan. Orang lagi transaksi, lagi senang, dia bisa bawa dalam mimpinya. Maka dalam takwil mimpi itu perlu ditanya banyak hal. Dan memang saya sarankan mimpi-mimpi seperti ini tidak boleh sembarangan dijelaskan, gitu kan. Nggak boleh sembarangan dijelaskan. Yang jelas secara makna global, kalau Anda memang mimpi ikut berjihad bersama muslimin, itu satu hal yang positif. Satu hal luar biasa, berarti hadir dalam peperangan bersama muslimin, gitu kan. Mudah-mudahan satu waktu memang betul. Kalau masalah Anda berperang melawan musuh kemudian tertusuk, itu tanda kebaikan, mati syahid, gitu kan. Berarti semua insya Allah positif saja, ya. Tidak ada masalah, tidak ada hal yang negatif di sini. Yang negatif kalau orang lagi berperang Anda lari pulang, nah itu, itu berarti berbahaya. Karena lari dari medan perang dosa besar, gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.